Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Dunia kehidupan akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran, bukan saja karena banyaknya orang jahat, tetapi juga kalau banyaknya orang baik yang diam. Maka benarlah kalau Bruri Marantika mengatakan dalam lirik lagunya, tak selamanya diam itu emas. Diam dapat membawa petaka. Ketika kita diam di hadapan kasus stunting misalnya. Diam juga dapat menjadi bencana ketika kita diam di hadapan kasus human trafficking atau kasus KDRT. Diam juga dapat melahirkan mudarat ketika kita membiarkan orang merusak alam. Yohanes Pembaptis pun tidak pernah memilih untuk diam. Dia terus-menerus berseru-seru di padang gurun, bahkan tidak segan-segan mengkritik Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya, yakni Herodias, menjadi istrinya. Pilihan Yohanes untuk tidak memilih diam di hadapan kemungkaran Herodes telah menyeret Yohanes ke penjara. Pada titik ini kita coba melihat ke dalam keseharian hidup kita masing-masing dua hal berikut ini. Yang pertama, kita seringkali dibenci bukan karena pemikiran atau tindakan kita yang jahat, tetapi karena kita terus terang menyampaikan hal-hal baik dan juga menyampaikan hal-hal benar. Dan ternyata dalam keseharian hidup, kita menemukan hal yang sungguh mencengangkan kita bahwa ternyata tidak semua hal baik dapat diterima dengan baik dan tidak semua hal yang benar diterima dengan benar oleh orang lain. Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan kemudian dipenggal kepalanya karena jujur menyampaikan kritikan kepada Herodes dan juga kepada Herodias. Dan yang kedua, kita juga seringkali menghakimi orang lain bukan karena dia benar-benar jahat, tetapi semata-mata karena dia tidak sejalan dengan pikiran kita atau tidak selurus dengan kehendak kita. Perlu kita sadari, tidak semua orang yang tidak sesuai dengan kehendak kita adalah orang yang mau menghancurkan kehidupan kita. Tetapi sedikit banyak dari mereka justru menghendaki kita berubah untuk berbuah lebih banyak. Maka peribahasa, manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan, dapat menjadi rujukan bagi Anda dan saya dalam mengambil setiap keputusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kriminalisasi para nabi dalam sejarah bangsa Israel atau juga orang Yahudi pada akhirnya menyeret Yohanes Pembaptis, nabi yang hidup antara perjanjian lama dan perjanjian baru ke penjara. Tetapi kita pernah diingatkan oleh Yohanes Pembaptis tentang terang yang sesungguhnya. Yohanes mengatakan begini, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Atau dalam teks Yohanes bab 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9 dijelaskan bahwa Ia, Yohanes Pembaptis, bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Apa pesannya bagi kita? Kita dapat menghakimi orang baik, tetapi kebaikan tidak dapat dihakimi oleh siapapun. Kita juga dapat menghancurkan kehidupan orang benar, tetapi kebenaran itu sendiri tidak dapat dihancurkan. Kita dapat menutupi terang yang diwartakan sesama, tetapi terang sejati selalu bercahaya dalam keabadiannya. Sang terang yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri. Maka tidaklah mengherankan jika inti pewartaan Yohanes Pembaptis dan pewartaan Kristus itu sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam pewartaannya
Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti pukat. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 47, Yesus mengatakan begini, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan." Pemanggilan 4 rasul pertama, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia, sebenarnya mau mengajak mereka untuk tidak diam dalam zona nyaman. Tidak merasa cepat puas dengan pekerjaan mereka sebagai para nelayan di Danau Galilea yang hanya mengurus keluarga dan juga mengurus harta, tetapi mesti bertanggung jawab untuk kehidupan sesama yang jauh lebih luas, yaitu memasukkan sebanyak mungkin orang dalam pukat kerajaan surga. Apapun bentuk profesi kita saat ini, kita dipanggil menjadi nabi dan menjadi rasul dalam karya hidup kita setiap hari. Menjadi rasul atau nabi berarti menjadi penjala manusia, menjadi orang yang tidak hanya berpikir tentang keselamatan diri sendiri, tetapi bagaimana suami menjadi penjala bagi keselamatan istri dan juga keselamatan anak-anak. Begitu juga istri menjadi penjala bagi keselamatan suami dan anak-anak. Pemimpin menjadi penjala bagi keselamatan bagi segenap orang yang dipimpinnya. Demikian juga kita yang dipimpin mesti menjadi penjala keselamatan bagi pemimpin. Kakak mesti menjadi penjala keselamatan bagi adik. Demikian pun sebaliknya. Tuhan menghendaki agar Anda dan saya tidak masuk seorang diri dalam kerajaan surga. Tetapi setiap kita bertanggung jawab untuk memukat orang lain. Kalau kita belum mampu menjala sesama dengan nasihat dan teladan hidup kita, baiklah kalau pada hari ini kita menjala sesama dengan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua.